beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan terus dia juga beriman, maka Allah akan berikan walanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Ya. Jadi kalau pengen kehidupannya baik, enak, nggak panik, nggak tenang, nggak gelisah, nggak ketakutan, nggak ngeri. Tadi dua syaratnya, pakai iman, terus amal soleh. Ya, pakai iman, terus amal soleh. Kalau tambahan di ayat yang lain, misalkan di surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Saya sebutin ayat-ayatnya dulu ya, nanti kita bahas hikmahnya. Surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau pengen cepat nulisnya 58.211 gitu ya. Nah, itu surat Al-Mujadalah. Allah akan menaikkan derajat seseorang yang punya ilmu, ya. Dan jangankan ilmu agama, ilmu kayak misalkan tukang. Ada tukang yang baru nggak tahu cara ngaduk semen juga nggak tahu. Ada tukang yang bisa bikin ornamen yang bagus, indah. Dicari itu pasti. Bahkan kalau udah benar-benar suka dengan hasil kerjanya, itu bisa, Pak, pengen bangun rumah lagi, Pak. Maaf, dah saya penuh jadwalnya. Mangga, Bapak bisanya kapan? Saya tunda bangun rumahnya. Yang penting Bapak yang bikin. Bisa begitu. Fotografer, oke. Pak, saya mau nikah, pang fotoin. Kapan? Bulan depan. Maaf, penuh sampai 3 bulan ke depan. Saya undur nikahan saya, yang penting Bapak yang foto. Untung cuman ganti tanggal, gak ganti calon. Ya. Segitu kalau ahli ya. Karena bismillah. Pakai iman, udah gitu diamalin, sama pakai ilmu, aman insyaallah. Karena iman akan memberikan sudut pandang yang tidak akan pernah rugi. Ilmu akan memberikan kita tahu mesti ngapain. Bu, kalau sekarang tahu-tahu dikasih pesawat pang terbangin deh teh, takut nggak? Takut. Tapi kalau udah belajar dulu 4 tahun cara nerbangin pesawat, jadi sok bangga. Ya. Karena kalau gara-gara kita punya ilmu, jadinya tenang, tahu harus ngapain. Kalau punya iman, mau ngapain aja pasti untung. Contoh, ngaji kayak gini. Dari sudut pandang saya, kapan ini berhasil? Bukan ketika rame, tapi ketika ini yang lagi bicara ikhlas lillahi ta'ala. Karena datang rame, saya salah niat untuk dipuji, untuk dianggap pintar, nggak jadi apa-apa di sisi Allah, rugi. Bagi yang datang, kapan berhasil? Ketika pulang dari sini tambah dekat sama Allah, udah. Meskipun gak berhasil tadi, aduh kecepatan, gak ketulis. Dan kalau niatnya beneran ngaji, mau yang ceramahnya gak jadi datang pun, ibu udah capek-capek kesini, papanasan, keluar bensin, keluar ongkos, tetap jadi pahala gak? Padahal penceramahnya gak datang. Tapi kalau datang ke sini untuk selfie dengan yang bicara, ya, maka ketahuilah yang diajak foto gak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Jadi masih mau foto? Tapi tidak benar ya. Saya suka mikir, kalau sekali ceramah langsung soleh, bu, sing soleh wes sama masjid. Atau ceramah deing. Ya. Tapi benar itu juga begitu. Contoh lagi ya. Dr. Zakir Naik, tahu? Beliau banyak ceramah ngenalin Islam. Kalau ini kita yang dengerin muslim semua insya Allah. Beliau lebih sering ceramah di hadapan kadang yang bukan muslim. Beliau meninggal demi Allah gak akan ditanya berapa orang yang kamu mualafin. Demi Allah gak akan ditanya gitu. Tapi ditanya niat ceramahnya apa, pasti ditanya itu. Anggaplah ceramah keliling dunia gak ada satupun yang mualaf dari kajian beliau, selagi niatnya benar tetap jadi pahala, tetap kalau Allah ridho berhak ke surganya Allah. Anggaplah setiap ceramah minimal 10.000 orang syahadat, tapi niat salah, gak jadi apa-apa. Betul kan? Nah, sudut pandang iman akan memberikan kita sudut pandang yang gak pernah rugi, untung terus. Kenapa? Karena yang diperebutkan luas.
rahmatnya Allah. Contoh, malam-malam, beberapa malam terakhir ini lagi bulan purnama, ngeliat ya? Tadi malam bulan purnama ya, cantik ya, Masya Allah. Ada nggak orang yang lihat bulan purnama dengki berantem? Bu, awas ya kalau lihat bulan ini, nggak boleh, cuman saya tahu yang boleh lihat. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Satu dunia ngelihat bulan purnama barengan, asli nggak akan berantem, karena kelihatan. Ibu bisa lihat di rumah ibu, bapak bisa lihat di rumah bapak, semua bisa lihat di rumah masing-masing selagi nggak ketutupan tembok ya. Betul kan? Kenapa nggak akan berantem? Karena yang direbutin luas. Contoh itulah, seperti itulah karunia Allah. Coba kalau yang direbutin sempit. Contoh dunia. Udah mah dapetinnya kudu bak-bak dulu, benjut, berantem, bonyok. Begitu udah bonyok, belum tentu dapat lagi. Anak kecil lomba lari 10 orang, yang boleh jadi juara 1 berapa orang? 1 doang kan? Padahal 10-10-nya latihan keras loh. Tapi kalau diganti, bukan lomba lari, lomba menggapai ridhonya Allah, surganya Allah, 10-10-nya bisa ke surga. Ini penduduk bumi 7 miliarnya beriman bisa ke surga dan pasti muat. Ya kan? Makanya kalau misalkan kita tadinya akur-akur aja, baik-baik aja, tahu-tahu bertengkar, berantem, punten, alasannya satu pasti, ada dunia nyelip di antara kita. Karena selagi yang direbutinnya sempit, gampang berantem. Ini contoh ya, Indonesia 270 juta orang, yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Coba bayangin semuanya rebutan satu posisi, kayak gimana berantemnya itu se-Indonesia. Kemarin calon cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Iya kan? Karena nggak bisa semuanya menang. Kalau ngejarnya Allah, duit dan rezeki Allah. Tapi ada yang kaya tidak kaya, selagi dia nurut tetap bisa bahagia. Lagian jujur ya, kalau orang nanya, tapi kan Allah maha hebat kok, kenapa nggak Allah jadiin kita semua kaya? Kenapa nggak Allah kabulin semua permintaan orang? Kalau Allah kabulin semua, dunia makin ngaco. Contoh, ibu pengen sehat semua bu? Dikabul, misalkan nggak cuma ibu, satu dunia kira-kira pengen sehat semuanya? Dikabul satu dunia sehat, apa yang terjadi? Dokter nganggur, udah mah kuliahnya paling mahal, lama nganggur nih. Rumah sakit bangkrut, apotik gulung tikar, suster sama nggak dapat kerjaan. Nah, salah ya. Tapi kan kasihan kok, ada yang kanker meninggal loh. Akan ada hari yang kanker itu bisa jadi bersyukur, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah, boro-boro bisa maksiat tiap hari terkapar di kasur sambil zikir nahan sakit. Mendingan dia berarti daripada yang sehat tapi maksiat, betul? Kenapa ada yang gak suka sakit? Karena bisa jadi punten. Nah, aku kan sukanya sehat biar bisa pacaran. Mungkin itu yang dipikir. Bagi orang yang ngejarnya udah Allah, sakit kayak sehat mah enggak ya. Yang penting kau ridho. Daripada semua terjadi sesuai kepengen saya tapi engkau gak ridho, tambah repot saya. Betul? Semua pengen kaya, Allah kabul semua kaya, tambah repot. Gak akan ada masjid ini karena gak ada yang mau jadi tukang. Bapak udah pada gondrong karena gak ada yang mau jadi tukang cukur. Bandung udah jadi gunung sampah karena gak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Yang ada orang gelut ya tiap hari, Pak buangin sampah saya nih 1M. Kurang ajar, Bapak yang buang nih 2M, kamu yang buang nih 4M lah gitu. Dan semuanya kaya ya, semuanya kaya tapi semuanya nggak nurut sama Allah, nggak ada yang ke surga juga. Dapat apa? Dia lapar mau beli makanan, nggak ada yang jualan makanan, udah pada kaya. Nah enak kan gini hidup. Nah, kita menderitanya berarti gara-gara apa? Ya kita kali bahagianya masih yang aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka teh bagus buat kita. Nah juga ya. Bu, kerjaan gaji 20 juta sebulan, kira-kira bagus nggak?
Kalau dibilang bagus tapi ternyata oke, dikasih 20 juta sebulan tapi kata bosnya gak boleh Jumatan ya, mau Pak? Ya, masih ada iman berarti, makanya berani jawab enggak. Nah tinggal kita arahin, misalnya ngelihat apa-apa kalau bisa pakai sudut pandang itu, karena kalau enggak punten ya. Ini semua mungkin punya mata pencaharian ya. Di sini mungkin ada yang kerja, di sini mungkin ada yang jualan, buka usaha. Dengan tujuan, kalau misalkan ditanya tujuan, mungkin salah satu kepengennya, saya pengen kaya. Kaya tuh nggak melulu dosa ya. Banyak orang kaya yang malah jadi pahala duitnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak gini, Pak, Bu, mau kaya mah jangan jualan, mau kaya mah jangan kerja, mending jadi koruptor. Ya. Kaya nggak koruptor? Tapi Allah benci nggak? Ya. Tukang kaos kaki ditanya, Pak jualan berapa Pak? 10.000 aja deh. Modalnya berapa? Ya 7.000, 8.000. Ya Allah, cuannya cuma 2.000 Pak. Iya. Diledek batur. Pak, mau jadi kaya mah jangan jualan kaos kaki, mending jadi koruptor timah. Ya. Dijawab sama si bapaknya, bagus jawabannya, Masya Allah. Justru saya sukses bukan ketika jadi kaya, ketika kaos kaki saya dibeli oleh saudari saya sesama muslimah, dipakainya untuk nyempurnain nutup auratnya, berarti kecipratan saya pahala jariah. Sukses, dia ngerasa suksesnya itu, Masya Allah. Dan kadang ya Allah ya, demi pengen kaya akhirnya nggak peduli mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mainlah dia slot misalkan, ya tahu slot kan? Main judi misalkan, ya. Masalahnya satu, belum tentu menang. Dua, kalau menang misalkan dia belilah handphone seharga 25 juta. Masalahnya orang tahu, kan gaji kamu 3 juta. Nih ujuk-ujuk punya handphone 25 juta, apa pilihannya? Satu, dijulitin. Dua, dikira nyolong ya. Udah gak ada lagi. Korup ya, nyolong ya, menang judi ya. Sekalinya akhirnya dibilang enggak benar, dijulitin. Palsu berarti tuh julitnya. Karena pun tadi memang ada sebagian orang yang diuji oleh Allah. Ujiannya adalah emang gak pantas saya pakai barang mahal gitu ya. Jadi udah beli jam tangan bagus 5 miliar, dikira paling di pasar baru eta 50.000. Sakit hati itu. Lagian ya gitulah lucunya manusia ya. Bu, mobil saya cukup paham ya. Namanya mobil 500, namanya mobil 5 miliar sama mobil 100 juta itu memang bagusan dan kencengan yang 5 miliar, betul ya? Masalahnya jam tangan 5 miliar sama jam tangan 50.000 emang kecepatannya beda. Rasa salah ya? Pak, jam tangan Bapak kelebihannya apa ya Pak? Kan 5 miliar tuh. Oh ini 1 jamnya setara 5 menit kok, itu rusak. Fungsinya apa jam tangan? Lihat waktu. Ya berarti asal bisa ngelihat waktu, harga berapa aja aslinya mah nggak apa-apa, bener ya. Ya kalau memang perlunya, saya penyelam kok, perlu yang bisa buat nyelam. Ya udah sok mangga beli agak mahalan sesuai kebutuhan. Saya mau naik gunung kok, masa pakai sendal jepit, pasti kudu pakai yang tebal, wajar kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngerasa mulianya dari situ mah itulah. Kadang orang kayak nggak percaya. Sedangkan juga ada orang yang dia pakai yang murah tapi tetap dikira asli. Udah enak kayak begitu ya. Maka adalah lagi capek sekali ngejar mulut orang itu. Pengen selalu kelihatan langsing, ibu tiap foto tahan nafas, menjiwai ketawanya ya. Berhasil kelihatan langsing, biru wajahnya. Pakai iman ya, pakai iman. Karena kalau pakai sudut pandang ini tadi beneran gak ada ruginya, gak ada ruginya. Karena standar bahagianya sudah dirubah, bukan apa yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Hidupnya bukan lagi bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Lebih enak.
dan pasti dapat. Rahmat Allahnya luas soalnya. Ya, kalau dunia kan belum tentu semua dapat, betul. Tadi kita udah bayangin semua kaya, misalkan ngaco dunia nggak enak. Ya, semua sehat, kasihan di sini yang jadi tenaga medis. Ya, enak. Makanya maha baiknya Allah. Kalau di sini ada yang jomblo, ada yang jomblo kan? Cung, yang jomblo cung. Mana ya ini ya? Kalau jumlahnya seimbang bisa langsung dijodohin, cuma benar ya. Di Indonesia wanita dengan laki-laki 1:4, kebanyakan cewek memang. Kalau menurut Nabi di hadis sahih akan ada hari di mana nanti kelahiran itu 50 orang hamil, 50-50-nya perempuan lahirnya. Laki-laki nanti cuma ada 1, jadi 1:50. Itu salah satu ciri kiamat nanti. Salah satu tanda akhir zaman adalah akan ada hari di mana laki-laki 1, perempuan 50. Geus malah laki na hiji, nggak suka cewek lagi. Matak segera menikah ya. Tapi jangan buru-buru juga. Nikah siap, bukan nikah cepat ya. Baik lagi tadi yang jomblo. Cung, mana tadi yang jomblo? Tolong bedakan jomblo dengan janda ya. Ya iya sih jomblo juga ya. Tapi ya semoga jodohnya soleh ya. Dan saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin ya. Kalem dulu, kalem ya. Maksudnya apa? Punten, kalau di sini ada yang minta jodoh, punten, jujur-jujuran aja, bukan pengen matain semangat. Akan ada orang yang tetap mati jomblo, bener. Karena syarat ke surga gak melulu harus nikah. Dan kalaupun bicaranya jodoh, rumusnya sederhana, cepat atau lambat pasti ketemu. Kapan paling cepat? Di dunia. Kapan paling lambat? Di surga. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga apa enggak? Karena mati jomblo tapi soleha ke surga, ada jodohnya. Bismillah, aku yakin. Daripada punten merelakan ketaatannya, merelakan tiket dia ke surga hanya demi dapat jodoh di dunia. Ya udah deh, biar supaya dia mau sama aku, lepas kerudung, ditoel, dicocok ya. Terserah koko ya. Yang penting kan pesannya tersampaikan. Enggak, tenang aja. Jadi itu satu ya. Minta jodoh belum tentu dikabul. Ada yang minta kaya, sama akan ada orang yang sampai meninggal gak sempat ngerasain kaya. Bukan Allah pelit, bukan. Tapi karena masalahnya Allah lebih kenal sama diri kita. Ini hamba kaya ngaco ya. Mendingan tahan duitnya. Ada orang bisa gak jadi maksiat loh gara-gara gak punya duit. Berarti gak punya duitnya dia itu pertolongan dari Allah kan. Iya, kita sukanya duit. Jadi kalau nggak dikasih duit ngambek ke Allah. Padahal Allah lagi nolong itu. Kayak anak kecil sakit gigi minta permen nggak dikasih ngambek. Karena ngerasa bahagianya di permen. Ibunya yang lebih ngerti. Nah kan kamu sakit gigi, masa dikasih permen? Berarti kalau saya kasih permen ke anak yang lagi sakit gigi, berarti ibu nggak sayang dong sama kamu. Justru bukti sayangnya apa? Nggak dikasih permen kan? Sama ke Allah juga gitu. Kalau ada orang yang minta sehat, sama belum tentu Allah kabul tuh. Bisa sakit sampai wafat, nggak pernah ngerasain sehat. Tapi sama apa kalau Allah benci? Enggak. Akan ada hari di mana dia berharap, bersyukur, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Seingat saya di riwayat Tirmizi atau Ibnu Majah ada qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya akan ada orang yang berharap menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri ketika mereka diperlihatkan orang yang di dunianya lebih pahit dari mereka, tapi mereka bersabar. Ketika mereka diperlihatkan surganya senikmat itu, mereka ngiri. Ya Allah, tahu gitu saya aja yang miskin.
Tahu gitu saya aja yang difitnah, dicaci maki. Kalau saya tahu surganya senikmat itu, ya Allah, mendingan saat ini saya gunting daging tangan sendiri juga saya rela ya. Saking nikmatnya surga ya. Masya Allah. Kita aja kalau nonton kayak punten ya, ada acara kayak uang kaget gitu ya. Ketika akhirnya didatengin, kita nggak mau nolong, padahal dia pengen kasih hadiah. Begitu akhirnya ngeliat, dia mau sabar dan mau nolongin, ternyata hadiahnya gede. Tahu gitu saya tolong dia tadi. Akhirnya setiap kali ada yang minta tolong nyari kamera. Uang kaget bukan ya? Padahal belum tentu ya. Ya apalagi kalau dibandingin sama surganya Allah. Itu dia tadi, belum tentu dikabul. Maha baiknya Allah, ada satu permintaan yang kalau ini yang kita minta pasti Allah kabul. Pasti. Minta apa sob? Minta hidayah. Beneran. Tolong sempetin, kalau bisa langsung nanti malam bangun tahajud, habis tidur bangun, habis wudhu, sholat 2 rakaat, kita boleh minta apa aja. Allah yang nyuruh kita minta. Ud'uni astajib lakum, surat Ghafir ayat 60. Kita disuruh minta, mintalah padaku nanti aku kabulkan. Tapi di saat kita pengen minta itu terus kita malah berkata, ya Allah, ini hambaku datang bawa dosa, banyakkan salahnya daripada nurutnya ya Allah. Tapi di malam ini ya Allah, kalau hamba boleh meminta, tolong kasih hati hamba hidayah ya Allah. Bismillah. Karena kalau sudah itu yang Allah kasih, ibu mau hidup kayak gimana juga ibu selalu bisa punya cara buat bahagia, dibikin lapang. Dan kalau bukan itu yang Allah kasih, mau ibu saldonya 12T, mau punya mobil berapa showroom, mau punya apartemen berapa unit, mau punya suami 18 orang, maaf ya Bu ya, misal ya. Tapi di hati nggak ada Allah, masih gampang ngeluh nggak hidupnya? Coba punten, koruptor, maling negara, sebelum korupsi, sebelum maling, mereka aslinya udah punya uang belum? Udah. Nggak ada Allah di hati, nggak ada hidayah, nyolong ya terus ya. Nyolong udah dapatnya banyak, masih kurang puas, terus Berapa banyak kejadian selingkuh, istrinya lebih cantik dari pelapornya, betul? Wah, ini ngegas jawabnya. Tenang Bu, saya nggak bahas suami ibu. Tenang. Insya Allah suami ibu soleh semua di sini ya. Maaf ya, kan maksud saya maksud saya dari film-film azab Bu, gitu ya. Makanya ternyata sampai ada yang bilang ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik ya kok, hanya perlu apa? Gampang. Makanya ibu bawa herosin kemana-mana, salisil. Jadi tiap kali ada yang gatel, tabur. Pengalaman naon itu. Tayunda mah nggak cemburuan, alhamdulillah. Tayunda cemburunya kalau saya udah malam masih baca kitab kene, mana waktu buat aku gitu. Enggak, tapi betul, dari misalkan dia punya suami, misalkan nggak ada yang naksir, tapi lakinya yang kecentilan, wa-wain istri orang, kan lebih repot daripada misalkan ada yang naksir, tapi nggak diladenin sama suami ibu, kan tenang kan? Ya kan ya, tinggal yang ulah gatel. Jadi bicara gatel gitu, garuk ya. Bismillah minta itu ya, hidayah. Tenang loh, beneran. Pernah lihat kan yang lebih kaya dari kita tapi lebih menderita ada? Pernah lihat juga kan yang lebih nggak punya dari kita tapi lebih bahagia ada? Ya itu aja sebetulnya kan cukup buat bukti ya. Kok tapi kaya tuh enak, saya pengen kaya, pengen banget kaya. Punten. Orang yang pengen banget kaya, bahkan sampai nggak peduli halal haram, biasanya alasannya satu, karena belum pernah kaya. Beneran. Dan ibu coba cari ya,
Coba cari orang yang benar-benar dari lahir udah kaya dari sononya, keluarga konglomerat misalkan. Tanya gerak mereka, kau pengennya apa? Minta kaya gitu? Pasti bukan minta kaya, pasti mintanya yang lain. Entah pengen tanah, entah pengen istirahat kadang. Masya Allah, ini kadang orang Masya Allah ya, nyari duit bener-bener capek terus dikejar duit sampai kadang relain kesehatannya. Begitu ditanya, emang nanti kalau misalkan udah kaya teh gimana? Ya saya tinggal nikmatin, tinggal di desa yang adem, ayem, di depannya pekarangan sawah, ya sesekali di rumah sederhana bercocok tanam, atau petani di desa gitu udah gitu, nggak harus kaya. Sawang sinawang weh, kayak rumput tetangga lebih hijau. Padahal rumput tetangga itu rumput sintetis ya, jadi nggak layu-layu ya. Atau bayangin ibu punya anak, ditanya, nak mau mainan apa? Dijawabnya kayak begini, seridonya mama aja mah. Jujur, ibu pengen ngasih lebih banyak nggak, lebih baik nggak kepada si anak itu? Masya Allah. Daripada kalau anak ini malah berkata, pokoknya mah aku pengennya handphone yang itu, kalau enggak aku mau minggat dari PAUD misalkan, ya kan masih kecil. Mungkin ibu tetap ngasih, tapi mungkin ngegerutu kan, ya Allah nah gitu-gitu tuh ingat ulang. Udah dibeliin handphone mahal, dipakainya cuma WA, kameranya nggak pernah dipakai. Atau handphone sejutaan bisa WA doang ya. Tapi kadang punten ya, saya nggak mau diledekin teman-teman aku, macam-macam ya. Nah coba kayak gitunya ke Allah, ya Allah, doa hambamu tahu banyakan salahnya, banyakan dosanya, banyakan mintanya daripada syukurnya. Tapi kali ini kalau hamba boleh minta, ya Allah, seridonya kau aja ya Allah. Semoga kau ridho kepada hamba. Allah ridho, udah tuh. Ibu ridho ke anak ibu aja, ibu rela tuh bela-belain beliin apa aja. Nah ini Allah lebih kaya, lebih berkuasa. Dekat yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Udah bisa tenang, bismillah, insya Allah. Sampai sini dulu. Dari tadi kita ngobrol kayak gini, jujur, ibu tambah tenang apa tambah gelisah? Berarti benar ayat yang di awal, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dari tadi kita ngomongin Allah pasti jadi ingat Allah. Jadi bukan karena yang bicara ini, karena dari tadi kita ngomongin Allah, ibu jadi ingat Allah, jadi tenang. Padahal mungkin cicilan belum lunas, tapi kan seenggaknya ya udah bismillah. Makanya ada orang karena belum pernah jadi ngerasa kayaknya itu tuh enak ya, kayak tadi ya, pengen kaya. Biasanya yang pengen banget kaya, jujur emang biasanya belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB, betul? Apa OKB? Orang kaya belum on. Dia penasaran rasa daging yang 500.000 tuh gimana. Begitu nyobain, enak, kurang asin. Dia bawa bon cabai sendiri, mending masak di rumah tuh. Bisa kalau pengen bumbuin sendiri mah ya. Akhirnya dia cobain semua restoran termahal se-Bandung Raya. Akan ada hari di mana dia ngerasa tempe bacem yang nyaris basi sama restoran yang 5 juta satu porsi, bedanya cuma 5 senti. Sini weh. Begitu udah ketelan, udah ngelewatin sini yang 5 cm, ngelewatin lidah, ketelan, rasanya gimana? Mau 5 cm, kalau dia cadel mungkin 3 cm ya. Tapi begitu ketelan, sama. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau ya. Nggak ada orang, kenapa ini makanan bapak jualnya mahal banget? Oh iya kok, nanti keluarnya wangi, asli bau kayaknya. Udah bismillah. Mau ngejar apa? Sebetulnya semuanya boleh, karena standar kebaikan itu sebetulnya satu, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ibu pengen kaya, boleh ibu kaya.
silakan. Asal kayanya tadi jadi kebaikan. Apalagi kalau bicaranya kaya, kita nggak akan ditanya saldonya berapa, tapi ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Selagi kita makainya dapatnya halal, dipakainya halal, mah aman, mau berapa duit juga Bu, asli. Memang hisapnya tambah lama, tapi kan selagi hisapnya lolos, mau lama juga ujung-ujungnya ke surga, betul? Silakan, jadi mau kaya silakan. Dan rumusnya banyak. Kalau kita mau ngaji tentang, pernah bicara di kampus ya, dimintanya rumus kaya ala sahabat Nabi. Wow, bisa berapa seri itu beneran. Ngebahas cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf yang beneran kaya. Tapi masalahnya ternyata garis mendasarnya, perbedaan mendasarnya satu. Mereka kaya efek samping, kita kaya pengen jadi tujuan utama. Bedanya di situ. Ya. Sampai kadang punten kita mah duha ge biar dagangan laris itu. Emang nggak boleh? Oh, boleh. Tapi tolong terusin duhanya sampai kita ngerasa bahwa oh, saya bisa duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar dagangan saya habis. Punten ya, selevel Abdurrahman bin Auf aja di Sahih Bukhari disebutkan bahwa banyak para sahabat itu berkata setelah perang Khaybar, mereka berkata kami baru tahu bagaimana rasanya kenyang. Ini beneran secara harafiah. Mereka benar-benar baru, ada sahabat yang baru tahu rasanya kenyang itu kayak gimana setelah perang Khaybar. Kapan perang Khaybar? Tahun ke-7 Hijriah. Kapan perang Hijriah? Kapan tahun Hijriah dimulai? Ketika Rasul hijrah. Berarti waktu pindah ke Madinah baru kehitung tuh tanggal 1. Tahun 1. Berarti kalau beliau udah ikut Nabi dari awal, 13 tahun di Mekah tambah 7 tahun di Madinah, itu 20 tahun. 20 tahun Nabi nyiapin sahabat untuk siap menerima dunia. Karena Nabi udah ngingetin, cepat atau lambat dunia tuh akan dibuka bagi kalian. Dan beliau menambahkan, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, aku tidak takut kemiskinan jatuh menimpa kalian. Yang aku takut justru kekayaan dibuka di hadapan kalian, lalu kalian berebut-rebut sebagaimana orang terdahulu, dan akhirnya kalian hancur karena memperbuatkannya sebagaimana orang-orang terdahulu. Nabi nggak pernah khawatir, ada harinya kalian bakal kaya, dunia bakal nyari kalian, harta mendatangi kalian, ada harinya. Tapi Nabi, lihat, Nabi nyiapin para sahabat 20 tahun sampai mereka siap untuk jadi orang kaya. Karena kalau jadi kaya duluan sebelum orangnya siap, 1, habis lagi, miskin lagi. 2, jadi dosa duit. Beneran. Ini yang beda di itu mindset. Karena para sahabat yang akhirnya jadi orang, jadi tokoh, jadi pemimpin, jadi orang besar semuanya, mereka jenis-jenis sahabat yang, contoh 10 sahabat dijamin surganya. Mereka setelah mendengar hadis Nabi bahwa mereka terjamin ke surga, kira-kira tambah rajin apa kendor ibadahnya? Tambah rajin. Coba bayangin itu nyampe ke kita. Kita disampaikan suatu saat kamu bakal kaya dan kamu pasti masuk surga. Tambah malas apa tambah rajin? Bisa tambah malas tuh. Mentang-mentang, oh saya mah bakal ke surga, oh saya mah pasti bakal kaya. Makanya itu nggak nyampe ke kita. Kita berarti yang mentalnya belum siap. Ya. Makanya nyampainya ke mereka. Ya. Viral boleh viral? Boleh. Tapi kita meninggal nggak akan ditanya berapa followers kamu, nggak ada. Makanya malaikat tanya gitu, followersnya berapa? Enggak ya. Pintu surga 8. Tapi setahu saya sepanjang ngaji dari mulai kenal Islam sampai sekarang, asa nggak pernah dengar pintu surga bagi yang centang biru itu nggak ada. Ya. Apalagi centang birunya beli. Follower 50.000 yang komen 2. Kan malu ya. Udah tenang atuh. Nggak akan ditanya followernya berapa. Tapi ditanyanya apa? Kamu ajarin apa ke follower kamu? Iya, ditanya bikin konten apa itu? Manfaat nggak? Bikin orang ingat Allah? Kalau cuma bikin konten yang rame sih rame, tapi bikin orang jadi ngikutin dosa yang kita contohin, ya kan jadi dosa jariah.
Mendingan yang gak viral, berarti karena gak viral bikin konten maksiat, karena gak ada yang nonton jadi gak dapat dosa jariah. Berkuasa boleh, berkuasa sama boleh, tapi sama kekuasaan juga cuma alat untuk menalin Allah. Karena kalau kita punya kantor ya, sesama teman kerja ngobrol, Pak bayar zakat Pak, Bapak kan gajinya gede, bisa diomelin balik, siapa lu ngatur-ngatur gua? Karena yang ngomong sesama teman kerja. Tapi coba kalau yang ngomong bosnya, Pak, Bu, karyawan sini akhir bulan saya potong 2,5% ya untuk zakat. Nggak suka silakan pintu keluarnya di situ. Haji. Yang ngomong bos, emang boleh kayak gitu? Boleh. Dulu sahabat Nabi orang Ansor Sa'ad bin Mu'adz, ketika beliau masuk Islam duluan daripada kaumnya, didatangi kaumnya kumpul. Menurut kalian saya ini siapa? Dijawab, kau pemimpin kami, orang terbaik kami, teladan kami. Dijawab oleh beliau, bagus, kalau begitu mulai detik ini haram bagi saya bicara sama kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat. Kan pakai kekuasaan itu. Akhirnya oh gitu, ya udah berapa ribu orang akhirnya masuk Islam pakai kekuasaan. Ya. Selagi jadi jalan tambah dekat sama Allah, baik silakan makan. Ya. Kalau enggak mah capek. Ya. Bu, datang ke sini ada yang jatuh dari motor nggak tadi? Aman ya? Baik semua. Ya Allah sayang. Padahal jujur Bu ya, berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering cilaka atau selamat? Disayang ibu mah ke Allah. Ya. Yang kagok bapak-bapak di belakang liatin ibu. Mau kemana sih di sini? Sayang Allah. Ada yang udah makan tadi? Ada yang pakai ayam? Tapi ada yang pakai ayam ya. Bakso kan ayam daging naogenya. Nah jujur ya, berapa jarak langkah ibu ke piring sama berapa jarak langkah itu ayam nyampe piring ibu, jauhan mana? Jauhan ibu, jauhan ayam. Nyampe ke piring ibu, mateng. Coba nyampe tapi hirup, gimana ini makanannya? Ibu napas, napas perlunya apa? Oksigen. Ingat gak kelas 3 SD kita dikasih tahu bahwa oksigen di planet bumi itu ada 20 atau 21%. Sisa 78 dan 79%-nya adalah nitrogen. Sisa 1%-nya gas-gas lain seperti helium dan lain-lain ya. Ini kan ada oksigen nih, tapi kan nggak tahu kita yang mana, dan nggak ada tulisannya, hirup bercampur. Ada oksigennya, ada bau orang jualan makanan, wangi nasi goreng, ada bau ketek sebelahnya, ada bau campur kan. Tubuh ngerti dari mana yang oksigen, yang mana yang bukan. Jawabannya di buku SMA biologi kelas 3 SMA. Ternyata di darah itu mengandung yang namanya hemoglobin, yang secara kimia hemoglobin itu lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ibarat kunci gembok udah ada pasangannya, mau dimasukin ke gembok yang lain ya nggak masuk juga, belum tentu bisa muter. Nah ketika kita ngembus nih macam-macam nih, masuk nih, campur, ada kentut orang, ada macam-macam, nyampe paru-paru, darah ngejemput ke paru-paru. Karena di darah ada hemoglobin, yang bisa keambil cuman oksigen, diantarin ke seluruh tubuh tanpa mikir, tanpa minta, kadang sambil maksiat. Ya. Kalau Allah mau misalkan ngaco nih hamba, malah lagi maksiat, tahan napasnya 15 menit, selesai urusan. Enggak, ini tetap berjalan. Ya, saya pernah baca tulisan seorang yang solih ya, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau ditanya, siapa Allah itu bagimu? Dia menjawab, Allah adalah Ia yang memasukkan udara ke ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Jangan lupa. Ya, baik Allah.
jujur, kita kenal diri kita kelakuannya kayak begini. Dibilang seimbang mustahil. Karena kalau seimbang gimana ceritanya? 12 jam sholat, 12 jam kerja, nggak mungkin juga. Allah cuma minta 5 waktu, sekalinya juga cuma 5 menit, kali 5 waktu 25 menit dari 24 jam. Itu campur lupa rokaat, campur pikiran kemana-mana. Tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di laci. Tapi terus giliran ada masalah gak mau nyari ke Allah, repot ya. Giliran minta, mentang-mentang Allah Maha Tahu, doanya gampangin, ya Allah apal meureun, amin. Ya Allah, ya. Iya sih Allah Maha Tahu, tapi atulah kan ada berdoa ya. Keadaan berwudu, setelah selesai sholat, menghadap kiblat, memuji Allah dulu, bersolawat dulu, menengadahkan tangan dengan suara yang lirih, ada adabnya. Dan kalau mau jujur, Allah juga udah tahu kita pengen doa apa, udah tahu. Tapi terus kita tetap masih diminta doa. Kan salah satu tujuannya apa coba? Allah udah tahu kita mau doa apa, tapi terus ngapain kita tetap berdoa? Supaya kita sadar posisi kita di hadapan Allah. Karena insya Allah akan ada hari di mana kita mikir kayak gini. Ya Allah, saya kira masalah itu kecil. Aku uang punya, teman banyak, tapi kok nggak beres-beres. Ternyata benar, saya cuma hamba, nunduk jadinya. Gak berani sombong lagi, gak berani tengil lagi. Atau kebalik, ya Allah masalah begitu besar, uang gak ada, teman-teman gak ada yang mau bantu, tapi kok beres ya Allah. Berarti benar ya Allah, berarti saya cuma hamba, nunduk lagi akhirnya. Selamat dari kesombongan, selamat dari dosa-dosa hati. Aduh, biar kita balik lagi aja kayak gitu. Karena kalau kita hanya gerbang kenal Allah kan 2 ya. 1 gerbang syukur, 2 gerbang tobat. Nah biasanya dari gerbang syukur teh suka lupa berhenti, kebablasan. Orang ada yang baru gajian kayak ngambek coba. Bukan yang ucap alhamdulillah malah cuman segini tuh. Lewat doang buat bayar cicilan. Suruh siapa nyicilnya? Kalau mau bilang ke situnya mah. Maka insya Allah diulang bismillah. Mau berapa kali patah hati lagi baru akhirnya kita mau mulai ngelihat apapun pakai sudut pandang iman, kembali kepada Allah. Bismillah. Kok enak tahu di luar sana perempuan gak kayak kita. Kita mau repot ya Allah pakai ciput, pakai kerudung, udah mau panas. Di luar sana mah ada yang mohon maaf rambut berkibar, dipuji cantik sama orang-orang. Fitrah ya, perempuan gak apa-apa pengen kelihatan cantik. Yang jangan itu pengen kelihatan soleha. Karena kalau cantik masih ke orang gitu. Kalau soleha itu masih berarti udah ke Allah tujuannya ya. Mendingan jadi soleha beneran daripada sekedar kelihatan soleha. Pengen cantik ya Allah, kok lihat di luar udah mah kita yang nurut pakai kerudung. Nah hal-hal kita yang gak punya duit itu yang berani tampil seksi gak pakai kerudung malah banyak duitnya. Tapi dah kalau mau jujur ya, emang akhirnya bahagia? Enggak juga, punten ya. Pernah lihat waktu tinggal di Thailand ini, perempuan dibilang cantik mah jelas cantik, putih luar biasa, dengkulnya aja lebih putih daripada muka orang Indonesia. Saking kubodas ya. Itu orang kayaknya kalau minum kopi kelihatan kopinya di leher. Transparan berarti. Waktu zaman iPhone 7 baru keluar, dia punya 3 dari mohon maaf dari om-om. Tapi dibilang orang bilang ada mobil, ada apartemen punya. Tapi ya punten Bu, mohon maaf, nyari uangnya kan gak benar. Ada kejadian ngelihat dia punten dibayar sama om-om dan duitnya itu dikasihnya dengan cara dilempar, ditamparin ke mukanya dengan bahasa yang punten, kalau diterjemahin punten ya, nih buat lu pelacur gitu. Itu cewek si yang dibilang cantik tadi itu mungutin duitnya sambil nangis itu. Yang kalau kita terjemahin ke bahasa kita mah kieu-kieu teuing atuh lah hirup teh Allah. Tapi
tapi karena dia bukan orang Sunda jadi nggak gitu ngomongnya. Nah, jadi saya lihatin, ya Allah, enggak. Kalau ditanya jujur dia enggak bahagia. Akhirnya punten. Karena pekerjaannya kayak gitu, suatu ketika Allah takdirkan punten hamil. Dan jelas sih omongnya nggak mau tanggung jawab, orang dia punya istri, punya anak, di blok, di apa. Karena punten hamil kan ya perut harus besar. Begitu akhirnya lahir juga nggak bisa langsung seperti dulu waktu masih singset. Akhirnya ya punten ya, kalau bahasa ininya mah udah habis masa cantiknya. Ngasuh anak sedangkan dia nggak punya keterampilan apapun, baca game misalkan balelo, ketik nggak bisa, komputer nggak bisa pakai, cuman taunya dandan, tampil cantik. Sekarang sudah tidak cantik lagi, punten, menjajakan dirinya dia tetap nggak ada yang mau, padahal udah banting harga. Perasaan saya lagi cerita sedih sih buat kemas. Gak beneran, sehingga akhirnya ya Allah habis semua. Nggak ada yang happy ending, sedangkan istilahnya kita misalkan ambil, kita hidup pakai ilmu kayak tadi, kita ngedalamin suatu ilmu yang bener-bener sampai kita ahli di situ, dikejar asli. Mau kamu nggak tampan kayak kamu nggak cantik, tapi kalau yang bisa punya skill itu cuman kamu doang, bismillah. Karena beberapa hari terakhir ini sempat kajiannya di sekolahan, saya bilang, saya kalau punten boleh ngasih wasiat mah, ini teh wasiat ya, punten teteh kalau misalkan koko nggak ketemu kalian lagi, habis ini mati, tapi anggap ini jadi wasiat ya. Saya bilang ke anak-anak itu, yuk keras sama diri kita, karena kalau kita keras sama diri kita, dunia datang dengan lembut kepada kita, dengan lembek. Keras tuh gimana? Oh, yang lain nggak mau belajar, dia tetap belajar karena emang ini jamnya belajar. Yang lain bolos nggak mau ikut ngeles, dia tetap udah bismillah. Akan ada hari di mana nanti dunia datang kepada kalian. Mohon, tolong Pak, apa? Kalau nggak sama Bapak di fotonya saya nggak mau. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, oh yang lain juga bolos, oh yang lain juga nggak belajar, oh yang lain juga nggak bikin PR. Akan ada hari dunia datang dengan keras ngehantam kalian, dengan pahitnya pengangguran atau dengan pahitnya diremehin waktu reunian. Ayo keras sih, jangan sampai kita telat nyadarnya. Ini punten ya. Ini nasihat terakhir ketemu AA, beliau bilang kayak begini. Ada salah satu, beliau nyebut 3, saya ambil 1. Ada salah satu skill yang kalau kamu punya skill ini, insya Allah sukses dunia akhirat. Skill apa itu? Beliau bilang begini, kemampuan untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Kemampuan untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Karena pun ada orang baru bisa tahu dirinya punya kekurangan sampai dia tahu dia harus perbaiki diri. Itu ada yang harus berantem dulu sama temennya. Saya dari sekolah sampai sekarang umur 40, kok temenan gak pernah awet ya? Sebulan ganti teman selek, sebulan ganti teman selek. Gak mungkin semuanya mereka yang jahat. Pas umur 40, oh iya ya, bisa jadi saya yang harus benerin diri. Ada orang kerja setahun dipecat 14 kali, dasar perusahaan ngaco. Setelah akhirnya setahun dia mikir, gak mungkin 14 perusahaan yang ngaco semua. Baru dia akhirnya mikir, apa saya yang harus ngebenerin diri? Tuh, ada orang baru tahu dirinya harus perbaikin diri, kudu kayak gitu dulu. Jadi kalau ada orang bisa tahu saya tuh kudu ngapain perbaikin diri, tanpa harus kayak gitu dulu semua, bismillah. Bismillah pasti sukses. Setiap kejadian yang dia sibuk pikirin, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah, gimana saya caranya tambah baik. Karena kebanyakan, dan ini contohnya dari Nabi loh, beneran. Contoh Nabi Adam yang paling pertama. Ibarat ibu di kelas, siap buat kelas belajar, tahu-tahu ada teman datang, Bu, bolos yuk, madol. Ibu ikut bolos. Begitu bolos ketangkep, ibunya ketangkep, yang ngajakin gak ketangkep. Ngomong apa di hadapan Pak Guru? So, saya mah diajak Pak, ya gitu kan? Kan Nabi Adam kalau mau jujur bisa ngomong kayak gitu kalau
Beliau digoda iblis gak mempan. Iblisnya goda istrinya. Istrinya yang ngerayu, namanya sayang sama istri, tergelincir. Kalau kita yang ada di posisi beliau mungkin ngomong, ya Allah, kenapa saya jadi hukum iblis? WA tuh. Untung beliau bukan orang Sunda ya. Jadi gak ngomong gitu ya. Iblis, atau istri saya, orang dari awal kau juga tahu saya bunget, kenapa saya ikut-ikutan kena? Enggak. Malah ngomong apa coba? Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana. Hafalkan semuanya? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sobat sok artiin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Ngaku saya zalim ya. Saya yang salah. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Bahkan gak nunjuk istrinya, wakilin istrinya, ya Allah, saya yang salah, bukan istri, saya pemimpinnya, saya yang salah. Gentle. Nah, begitu orang beriman, setiap kali kejadian dia lebih sibuk mikirin gimana caranya diampunin Allah, tambah dekat sama Allah. Iblisnya ngapain coba sama? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Kalau kita terjemahin, karena Engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, maka akan aku goda anak-anaknya Adam. Ibarat kayak maling ketangkap, ditanya kenapa kamu nyolong? Allah sih jadiin saya maling. Gitu. Jawaban iblis. Nabi Adamnya yang sebagai korban. Nabi yang lain, Nabi Yunus, sekedar lelah mendakwahi umatnya, dicaplok ikan paus. Kita kadang pernah sengaja nyakitin hati orang tua, sengaja ninggalin sholat, dicakar kucing enggak. Ketika di dalam perut ikan paus, emang apa doanya? Apakah berdoa, ya Allah kieu-kieu teuing atuh lapan saya teh nabi? Enggak. Apa coba? Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka, la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni sesungguhnya kuntu minadh dhalimin. Saya yang zalim. Bukan salah siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa. Karena kebanyakan orang setiap kali ada masalah sibuk ngapain coba sob? Sibuk nyari yang salah. Kantor ada masalah, ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, alhamdulillah bukan saya yang kena. Tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, tambah jujur enggak. Udah gitu ikut kompor lagi. Emang gitu dia mah Pak, udah sering saya bilangin kompor lebih. Ya beneran soleh asli muslim. Karena kalau kita nggak sibuknya kayak gitu, salah fokus nanti stres. Contoh, artis ketahuan selingkuh, kenapa coba dia stres? Salah fokus. Fokusnya kemana? Fokusnya ke followers. Aduh, saya di unfollow. Aduh, endorsan hilang. Aduh, kontrak sinetron diputus. Kalau itu yang dipikirin, stres. Seharusnya apa yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah? Karena kalau dia disuruh milih, suruh pilih. Seluruh dunia kembali cinta, kembali ngefans, tapi dia belum tobat-tobat, Allah masih marah. Atuh cilaka kene. Mudah Allah bikin menderita. Atau dibalik, netizen kadang masih ada yang mencaci, menghujat, menghina, tapi dia udah nangis, sujud, tobat nasuha, bener-bener udah ampun ke Allah. Terus Allah ampuni, selamat. Mau orang mau nggak suka kayak gimana juga. Bersatu seluruh jin dan manusia mau mencelakai, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa yuridika bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seseorang, siapa bisa ngalangin? Nyampe pasti. Begitu juga kemudorotan. Mau kita punya backingan, teman banyak, kenal pejabat, kata Allah nyampe.
Jadi mau berapa kali patah hati lagi baru kita mau mulai nyari Allah? Survei ya, survei. Apa kita semua punya keinginan? 2. Apa Allah juga punya keinginan? Punya, ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini, jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Sejauh ini ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian udah tercapai, kok masih sulit bahagia? Kayak udah harus berapa kali kecewa dan patah hati lagi baru kita sadar bahagia adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka.